Oke, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ohm-meter digital. Nah, apa itu ohm-meter? Ohm-meter ya tentu dari nama saja adalah meter itu alat pengukuran untuk mengetahui sesuatu besaran. Nah, besaran apa yang akan kita ketahui? Nah, besaran yang akan kita ketahui adalah resistansi ataupun daya penghambat lah. Jadi sesuatu yang menghambat kita harus tahu ukurannya. Agar apa? Agar kemudian kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Karena nanti kemudian dari faktor penghambat ini, kalau menurut teorinya si Amang Ohm, George Ohm gitunya, itu ada kaitannya dengan arus dan dengan tegangan. Nah, maka itu kan biasanya V sama dengan I per R. Ketika kita mengetahui satu bagian dari rumus itu, maka kita akan mengetahui yang lain pun demikian dengan hal ini gitunya. Nah, maka nanti pun kita akan mengetahui apa-apa saja ataupun hasil apa yang diperlukan ataupun tools apa saja yang diperlukan. Nah, pada praktikum ini alat yang diperlukan tentu saja dengan Tinkercad lagi. Yang pertama ada Arduino, habis itu ada papan ini ya, kalau pencet deh. Oke, ada breadboard mini sebanyak 2, lalu ada kemudian ini yang besarnya lebih besar daripada ini, jadi mini itu lebih besar daripada small. Lalu kemudian ada LCD 16x2, lalu ada potensiometer, ada kabel jumper, ada resistornya ada 2. Nah, nanti kemudian si resistor ini sebagai R ukur ataupun sebagai sensor yang mampu membaca nilai ADC ini divariasikan sebanyak 2 kali, satu sebanyak 10 kilo ohm dan satunya lagi nanti 1 kilo ohm. Lalu si yang jadi alat ukur ini, resistor ini pun divariasikan untuk masing-masing variasi ini sebanyak 5 kali. Saya menggunakan variasinya itu dari 10 sampai 50, jadi 10, 20, 30, 40 dan 50. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menghasilkan resistensinya atau mengetahui R ukurnya? Nah, pertama kita masukkan dulu, kita definisikan pertama sensornya itu A0 yang terhubung kepada ini, karena ini sensornya. Lalu kemudian kita memasukkan daya tegangan yang masuk sebesar 5 volt, ini terbaca dari sini ya, mana? Nah, 5 volt. Lalu kemudian kita masukkan R ukurnya 10 kilo ohm, karena di sininya pun 10 kilo ohm. Lalu kita mendefinisikan si LCD-nya atau liquid crystal. Nah, karena terhubung kepada ini 12, 11, 5, 4, 3, 2 adalah pin yang terhubungnya. 12, 11, 5, 4, 3, 2 itunya. Nah, lalu kita buat setupnya. Pertama serial begin untuk menentukan baud rate. Habis itu LCD begin. Ini untuk mendefinisikan LCD-nya. Lalu ini untuk menampilkan karakter yang akan kita tampilkan adalah sebelum kalibrasi. Karena ini ada 2 ya, pertama sebelum diregresi atau kalibrasi, yang satunya lagi sebelum diregresi. Maka kita ubah ini menjadi R ukur. Nah, ini mana untuk menentukan mana yang menjadi input. Yang menjadi inputnya adalah sensor. Nah, kemudian si sistem kerjanya itu sederhana. Nanti si ADC ini kemudian menjadi sensornya. Ketika kita sudah menemukan sensor ini, kita bisa menghitung V ADC-nya dengan persamaan 5 kali ADC dibagi 1023 gitu. Dari sana kita akan mampu menentukan R ukur dari pembagi tegangan, rumus pembagi tegangan ini. Nah, nanti untuk menyempurnakan hasil daripada perhitungan agar ketepatannya begitu tingkat, keakuratannya begitu tingkat, maka diperlukan regresi. Nah, rumus regresinya itu nanti didapatkan dari grafik seperti ini, AX plus B, A dikali X ditambah B. X-nya itu adalah R ukur gitu. Nah, lalu ini untuk menampilkan di serial monitor. Karena ini bukan kalibrasi, maka ini kita ganti menjadi R ukur, karena yang pertama kita contohkan R ukur lah. Ini pun maka yang di printnya bukan kalibrasi tapi R ukur. R ukur. Kenapa R ukur tulisannya gitu? Karena di
kita lakukan pun penulisannya adalah R ukur. Nah ini di sini tulisan seperti itu. Kalau kita tulisannya nggak sesuai nanti tidak akan terbaca. Itulah. Nah, oke, kita langsung saja ke start simulation. Nah, di sini pertama dengan 10 97 80. Oke. Kalau kita coba 20 nggak terlalu jauh beda ya, 19,59. Nah, kira-kira untuk caranya begitu. Nah, nanti kemudian kita kumpulkan ini sampai 5 variasi ini, dan lalu kemudian si R ukurnya ini kita ubah menjadi menjadi 1 kilo ohm. Lalu lakukan pula yang sama. Simpul kata singkat cerita, nanti kita akan mendapatkan hasil berupa seperti gini. Ini saya udah hitung ya. Nah, pertama R ukur yang 10 kilo ohm ini tak. Lalu saya hitung ketepatannya dengan rumus yang tentunya sahabat-sahabat sudah tahu. Nah, lalu kemudian ini adalah R ukur dari ohmmeter yang dilakukan ataupun yang sudah dilakukan regresi. Terlihat jelas kan, maka ini sudah dapat dibandingkan bahwa ketepatan itu lebih tepatan yang R ukur ini. Lalu kemudian si ini dan ini dibuatlah tabel, yang ini jadi tabel Y, yang ini jadi tabel X. Lalu nanti diperoleh nilai ini, regresinya Y 1,0169, lalu kita masukkan di sini. Lalu setelah itu kita ubah yang asalnya tadi serial print ini R ukur, kita ubah menjadi kalibrasi. Yang serial printnya pun yang di print adalah kalibrasi juga, karena ini yang memunculkan nilainya nanti. Kalau ini hanya tulisan di serial monitor. Cara kerjanya tadi udah kan, nilai ADC-nya muncul di sini, lalu kita bisa hitung VADC-nya dan lalu bisa menentukan R ukurnya. Oh, tadi LCD printnya belum diubah ya. Yang jelas ini harus R ukur dan ini pun R ukur, agar nanti yang terbacanya bukan kalibrasi tapi R ukur, gitulah ya. Nah, simpul kata singkat cerita, kalau kita putar lagi maka hasilnya akan jadi seperti inilah, sama semuanya, gitulah ya. Nah, dari ini dapat disimpulkan bahwa ketepatan yang paling tepat ataupun keakuratan hasil pengukuran yang paling akurat itu adalah hasil yang setelah diregresi. Karena apa? Kemudian fungsi dari regresi ini adalah untuk menambahkan keakuratan, menambahkan ketepatan dari suatu rangkaian yang kita buat. Karena regresi ini pun didapatkan dari data yang sebelumnya, gitulah ya. Kira-kira jadi jelas, data yang lebih tepat, data yang lebih akurat adalah data hasil pengukuran setelah dilakukan regresi ketimbang data data